pagi, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Shalom, kita jaga shalom. Selalu sukacita, puji Tuhan. Ayo nyalakan kamera yang lainnya. Mungkin masih di dapur, masih pakai daster, mungkin masih Oke. Halo. Ya. Di Tuhan, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Esti sebagai gembala dan seluruh tim penggembalaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini semuanya yang luar biasa. Terima kasih pada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Saya sangat mengucap syukur kemarin bisa datang di ibadah Women Idaman Kristus. Saya masih menghafalkan wanita Idaman Kristus. Saya masih menghafalkan antara wanita dan woman. Puji Tuhan, surprise bagi saya karena saya hanya bisa berjumpa dengan ibu-ibu di sini, sebagian lewat Zoom. Dan begitu ketemu live, langsung saya merasakan surprise yang luar biasa. Ternyata lebih luar biasa dibandingkan di kamera. Puji Tuhan, itu sesuatu yang jadi booster energi. Karena bertemu dengan saudara-saudara seiman yang positive vibe. Haleluya. Saudara, mari tema judul firman pada pagi hari ini adalah ingat masih ada Tuhan. Saya ulangi, ingat masih ada Tuhan. Nah, jadi saudara, Antoni melawan kata dari kata lupa. Kata ingat adalah lupa. Lawan kata dari ingat adalah lupa. Ada istilah bahwa manusia itu tempatnya lupa. Siapa di sini yang tidak pernah lupa? Pasti kita semua pernah lupa karena keterbatasan kita. Nah, oleh karena itu ada istilah manusia itu tempatnya lupa. Kadang kita sering lupa, bahkan kita ini sering lupa akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sampai lupa, bukan sengaja ya, lupa kadang Tuhan itu ternyata sungguh sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Banyak mukjizat-mukjizat yang kita alami secara pribadi, yang kita rasakan sendiri bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Nah, ini seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita baca di Matius 14 ayat 20 sampai 23. Matius 14 ayat 20 sampai 23, agak panjang pembacaan hari ini. Saya baca 1, 2, 3. Matius 14 ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudaraku, jadi ceritanya ini begini. Murid-murid ini di hari yang sama itu terjadi dua peristiwa. Ketika sore menjelang senja, ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada waktu sudah sore hari, Tuhan melihat mereka dalam keadaan lapar. Saudaraku, 5.000 laki-laki. Yang dihitung laki-laki, belum perempuan, belum wanita, dan anak-anak. Kalau di total semua, entah 7.000, entah 8.000, dan sebagainya. Kalau dalam keadaan lapar, saudaraku, dengan ribuan orang yang berkumpul, kita pasti bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka sudah kenyang dengan pemberitaan firman, habis itu kan lapar. Nah, ini waktu yang darurat, waktu yang mendesak. 5.000 orang
kalau tidak mereka dikasih makan, mereka dalam kondisi yang lapar. Saudara tahu, kondisi yang lapar ini bisa menimbulkan orang gampang marah, sensitif. Kalau saudara sering marah-marah, itu dicek. Pertama, mungkin perut saudara sedang kosong, atau juga bisa dicek kedua, saldo saudara yang kosong. Ya, jadi saudara, pada waktu itu murid-murid ini mengalami suatu situasi di mana orang-orang ini butuh untuk diberi makan. Dan dalam kondisi yang darurat, Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan. 5 roti dan 2 ikan, mereka bisa makan 5.000 laki-laki dan perempuan. Itu terjadi pada sore hari, sekitar senja, matahari hampir-hampir terbenam. Saudaraku, menyiapkan 5.000, makan 5.000 orang itu tidak gampang. Sini ada yang punya usaha catering, mungkin ada pesanan-pesanan untuk konsumsi acara atau apa. Nah, saya bukan orang yang pandai memasak, tetapi lumayan. Nah, suatu saat ini terjadi ya sebelum pandemi lah. Terjadi pada waktu pandemi. Nah, itu kita ada acara. Ayo pesan, ayo coba. Bisa gitu loh. Ayo pesan. Ayo Bu, ayo coba tunjukkan kebolehannya. Oke, saya sanggupi karena challenge ya, ada tantangan untuk membuat suatu masakan waktu itu, acara ulang tahun teman. Ayo pesan Ibu, bisa, sanggup. Oke, saudaraku, padahal itu sekitar untuk orang 50 ya. Saya itu bangun jam 3 sudah nggak bisa tidur. Kepikiran. Jadi dikerjakan, padahal malam harinya itu sudah nyiapkan untuk keperluan pagi itu malam tidur nggak tenang. Jam 3 sudah bangun, dipersiapkan semua karena jam 9 pagi harus dibawa. Nah, kalau saya merenungkan kisah ini 5.000 orang. Bukankah ini mukjizat dari Tuhan yang luar biasa? Saudara yang punya usaha catering atau masak sendirilah untuk keluarga sendiri, itu kan butuh energi, butuh tenaga, butuh persiapan. Nah, ini butuh untuk 5.000 orang. Dan Tuhan nyatakan mukjizatnya. Bahkan dikatakan lebih berapa? 12 bakul penuh. Sisa 12 bakul penuh. Bukankah biasanya kalau 5.000 orang dengan kondisi darurat ini sampai mungkin dibagi-bagi gimana caranya, tetapi Tuhan menunjukkan mukjizatnya bahwa Dia sanggup mengerjakan apa yang menjadi kesulitan yang terjadi pada hari itu. Nah, saudaraku, murid-murid ini mengalami sendiri mukjizat dari Tuhan sore harinya. Nah, pada malam hari sesudah ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini ceritanya berkelanjutan. Setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian orang banyak disuruh pulang, dan murid-murid Yesus ini diminta untuk mendahulunya. Kamu berangkat dulu, mungkin bahasa sehari-harinya gitu. Kamu berangkat dulu, menyeberang, sementara orang-orang ini biar pulang, kamu menyeberang. Kemudian setelah menyeberang dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi Yesus seorang diri berdoa, murid-muridnya disuruh mendahulunya untuk menyeberang. Perahu murid-muridnya ini sudah berjalan beberapa mil, lumayan jauh, sudah menjauh dari posisinya Tuhan yang sedang di bukit untuk berdoa. Saudaraku, kemudian semakin malam gelap, terjadilah pantai mereka ini, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Jadi mereka ini sampai ketakutan, berteriak-teriak. Mereka ketakutan. Padahal kalau misalnya mereka ini berpikir, karena manusia kalau takut sudah lupa, sudah blank. Harus ngapain itu sudah blank. Padahal sore tadi itu
menerima pertolongan Tuhan sore harinya. Nah itu berapa jam ya? Kurang lebih misalnya mereka ini jam 6 sore mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, spektakuler. Siapa yang bisa memberi makan 5.000 orang dalam waktu singkat dan mencukupi kebutuhan makan mereka. Dan jam 3 malam mereka mengalami badai, angin sakal. Dari situ mereka sampai lupa bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan itu loh nyuruh mereka. Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan itu akan jamin keselamatan mereka. Kalau Tuhan suruh menyeberangi lautan, menyeberangi danau, apapun yang Tuhan suruh, percayalah, Tuhan itu pasti Tuhan itu pasti menyediakan perlindungan, keamanan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Orang menyeberang laut butuh apa? Butuh keselamatan. Dan mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong sore harinya. Sore hari masih ditolong Tuhan, malam sebentar sudah lupa. Itulah manusia sering lupa. Karena itu kita ini kalau mengalami suatu masalah, ingat bahwa Tuhan masih ada. Tuhan, ada pujian, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Nah, jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku. Jadi kalau kita ada masalah mentok, bagaimana misalnya saudara mempunyai usaha dan kantor itu masih saudara sewa, saudara masih kontrak untuk tempat usaha. Terus habis ini gimana Tuhan? Ingat, masih ada Tuhan. Saudara yang mengalami sakit penyakit, ingat, masih ada Tuhan. Saudaraku yang mengalami kekurangan, seperti yang dialami oleh orang banyak ini, mereka kekurangan penyediaan makanan. Bukan karena kalau sedikit masih ada, tetapi kalau untuk acara sedemikian banyak orang, 5.000 mengalami kekurangan, Tuhan sanggup cukupkan. Di dalam usaha pekerjaan, di dalam bisnis saudara mungkin perlu modalnya nggak cukup. Ingat, masih ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan pasti sediakan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan pasti akan menyertai langkah-langkah kita. Jadi kita nih kadang takut sendiri, tapi Tuhan selalu ingatkan. Makanya kita nih kalau mendengarkan firman Tuhan, renungan, membaca firman Tuhan, Tuhan kuatkan kembali bahwa masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tidak terbatas karena Dia mencipta semesta. Kalau sore harinya murid-murid Yesus melihat pemenuhan kebutuhan, oh iya itu kan cuma makan minum gampang. Mungkin mereka menganggap gampang, tetapi di tengah laut, di tengah angin sakal, mereka mengalami badai yang begitu luar biasa. Ini soal nyawa, mungkin begitu ya saudaraku. Kalau makan minum gampang, kalau ini soal nyawa. Saudaraku, Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang pegang nyawa kita. Kalau Tuhan kehendaki masih hidup, ya hidup saudaraku. Di tengah badai bagaimanapun, kalau Tuhan masih kehendaki kita ada, Tuhan masih punya rencana indah bagi kita semua, pasti masih ada saudaraku. Usaha apa saudaraku, pekerjaan apa, bisnis apa, di dalam keluarga saudara mungkin ada masalah, tapi kalau Tuhan kehendaki, Tuhan pasti mampukan saudara untuk melewati semua. Karena itu saudaraku, jangan melupakan pertolongan Tuhan. Saya tidak akan pernah lupa orang-orang yang telah menolong saya pada waktu masa-masa yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika masa pandemi. Karena masa pandemi waktu itu terjadi, saya kan kena COVID-19, saudaraku. Itu saya sampai dikirim oksigen, saudaraku. Dikirim oksigen, dan saya tidak akan lupa orang-orang yang mengusahakan sampai saya bisa masuk ke mitra keluarga rumah sakit waktu itu. Waktu itu penuh sekali, nggak ada kesempatan, entah uangmu banyak, uangmu sedikit, ini rebutan semua. Entah kamu itu siapa, jabatanmu apa, kamu orang bagaimana nggak lihat. Pokoknya waktu itu penuh. Nah, saya keliling rumah sakit di Surabaya sampai jam 3 malam. Seperti itu, dan masih mencari tempat.
Dan saya merasa bersyukur, saya tidak akan lupa, saudaraku. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membalas budi baik, jasa baik dari orang-orang yang sudah membantu, menolong, menyelamatkan jiwa, nyawa saya waktu itu. Saya bisa apa? Saya ditolong, dikirim oksigen. Tidak mungkin saya mengembalikan oksigen kepada yang sudah nolong saya, karena Tuhan kan gratis. Saya ditolong. Saudaraku biasanya dikirimi kue, nanti ya kalau parcel Natal misalnya kue, nanti saudara balesin juga kue walaupun bentuknya beda, tetapi ya intinya sama lah. Kalau saya dikasih oksigen, saudaraku, apakah saya harus membalas dengan oksigen? Gak mungkin, karena Tuhan sudah memberikannya secara gratis, secara cuma-cuma. Bahkan sekarang pada sampai hari ini saudara bisa menarik nafas di dalam segala keadaan. Mungkin ada yang di rumah, ada yang lagi setir, ada yang lagi di kantor, ada yang lagi dimanapun saudara semua. Saudara masih bisa leluasa menarik nafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang mungkin ada di rumah sakit, yang sedang sakit berbaring, tetapi saudaraku masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk menghirup nafas. Saya tidak bisa balas, tetapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan. Terus saya harus bagaimana membalasnya? Saya balas misalnya dengan uang. Lah, mereka sudah banyak uang, istilahnya itu menggarami lautan. Nah, lautnya kan sudah asin itu ya, air laut kan sudah asin. Kalau saya beri 1 sendok garam itu nggak ngefek, saudaraku. Nah, satu-satunya yang saya bisa panjatkan adalah puji syukur kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Aduh, kalau saya nyanyikan lagu itu rasanya itu, oh Tuhan, terima kasih, Tuhan itu sudah terlalu baik, terlalu indah Tuhan. Saya nggak bisa balas Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan membalas dengan cara Tuhan sendiri. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan lewat seseorang, lewat komunitas, lewat beberapa mungkin saudara, mungkin kerabat saudara, mungkin teman saudara, mungkin anggota keluarga dalam rumah tangga saudara. Itu adalah pertolongan Tuhan, saudaraku. Jadi kita ini, siapa sih kita ini? Kalau Tuhan sudah tolong dalam hal apapun, pasti ada jalan keluar. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, jangan gampang lupa. Tetapi kalau ada kredit, jangan lupa bayar cicilan. Pura-pura lupa, wah ini repot. Jadi jangan lupa. Karena apa ini ya? Manusia ini kan tempatnya lupa, tetapi jangan lupa juga kalau jatuh tempo bayar cicilan, jangan lupa. Kemudian ini juga, kita ini sering merasa bahwa yang kita lalui ini terlalu gampang kita lupakan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah terlalu baik kepada saudara dan saya. Pada hari ini kita boleh koreksi kembali, ingat kembali bahwa Tuhan sudah tolong. Kita ingat di Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Jadi saudaraku, pada saat saya tidak tahu kondisi saudara hari-hari ini, mungkin ada yang sedang terjepit oleh waktu, terjepit oleh deadline, terjepit oleh target, terjepit oleh suatu keadaan kondisi di dalam keluarga, ada mungkin anak sekolah, anak kuliah, apapun itu. Saudara, jika pada saat terjepit, mungkin saudara mengalami sakit penyakit Tuhan, rasanya terjepit karena apa? Dokter sudah bilang ini sulit untuk disembuhkan. Tetapi percaya, masih ada Tuhan. Kita teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolonglah aku. Pasti Tuhan akan menolong, karena masih ada Tuhan. Saudaraku, dokter itu ada spesialisnya. Ada spesialis jantung, ada spesialis dalam, spesialis syaraf,
tetapi Tuhan adalah spesialis pembuat mukjizat. Amin, saudaraku, buat saudara dan saya. Jadi kalau datang kepada manusia, mungkin dia bukan spesialisnya, tapi datang kepada Tuhan karena dia adalah spesialis pembuat mukjizat itu sendiri. Dan kita percaya, kita belajar dari para murid-murid ini. Ketika mereka minta tolong kepada Tuhan, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan menghampiri mereka, mendatangi mereka, dan menolong mereka. Sampai dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saat kita menolong, kita mengalami pertolongan Tuhan, ingatlah dan katakan, sesungguhnya Engkau Tuhan, Engkau adalah sumber mukjizatku. Sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Sesungguhnya Engkau Allah yang penuh dengan mukjizat. Sesungguhnya Engkau Allah yang berkuasa menolong mungkin ekonomi saudara, kesehatan saudara, hubungan saudara. Loh, hubungan itu bukan masalah yang simpel, saudaraku. Kalau di dalam keluarga ada hubungan yang kurang baik, kurang harmonis, itu juga mengganggu, saudaraku. Di dalam komunitas kalau ada hubungan yang kurang baik, itu mengganggu, saudaraku. Jadi mungkin orang berpikir hanya masalah ekonomi, kesehatan, apalagi ya. Nah, itu yang mungkin utamanya itu. Tetapi masalah hubungan pun ini sangat berperan, saudaraku. Kalau saudaraku mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan hubungan yang harmonis dengan sesama, itu ada damai di dalam hati kita. Damai di hati, damai di bumi, apapun yang dikerjakan itu jadi mudah, jadi gampang, jadi enjoy gitu loh, saudaraku. Tapi kalau masih ada di dalam hati itu ganjalan, masih ada unek-unek, masih ada apa itu mengganggu aktivitas, itu bahkan menimbulkan imun kita ini turun. Jadi imun kita turun, kita gampang sakit, kita gampang lemah. Jadi kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita menghadapi semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ingat, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata sukar. Semua yang ada di sini adalah yang penting, saudaraku, saat mengalami masalah jangan sampai putus asa, jangan sampai tawar hati, jangan sampai putus pengharapan. Kalau orang sudah tawar hati, putus pengharapan, dihibur kayak apa aja itu kayak sudah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bisa kayak hambar. Biar ngomong berapi-apinya saudara yang menasehati, selembut apa saudara yang menasehati, seindahnya kata-kata mutiara saudaraku yang untuk menasehati. Tetapi kalau orang yang sudah tawar hati itu sudah istilahnya dibakar dengan api nggak terbakar, dihanyutkan dengan air nggak basah, jadi kayak mati rasa. Nah, kita minta Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya supaya aku ini tetap semangat di dalam Tuhan. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, seperti Dorea Ministry, never give up. Luar biasa, never give up. Jangan menyerah, maju terus bersama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Apapun saudara di sini, ini sekitar 45 partisipan, pasti satu demi satu berbeda persoalan kita. Beda masalah kita satu dengan yang lain. Apakah Tuhan kewalahan untuk melihat yang satu sakit, yang satu masalah ekonomi, yang satu masalah anak, yang satu masalah pasangan, yang satu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah hubungan, masalah apapun. Tuhan tidak pernah kewalahan karena Dia adalah sumber pertolongan, sumber mukjizat kita bersama. Satu hal, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tak sanggup tolong saudara dan saya. Terbukti apa? Sampai hari ini, awal tahun ini, Tuhan masih menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari yang sudah ada di belakang kita. Sampai hari ini Tuhan tolong kita. Terima kasih, kiranya sekian firman Tuhan yang memberkati kita semua. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, biarlah firman-Mu Tuhan
menjadi benih, menjadi teburan bagi kami, menjadi pengingat bagi kami bahwa masih ada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Tidak ada masalah yang terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu sukar, tidak ada masalah yang terlalu rumit. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Yesus tolonglah kami, Yesus tolonglah kami, dan Engkau menghampiri kami, mendatangi kami, dan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih Bu Eni, Tuhan memberkati. Luar biasa dipakai Tuhan pagi hari ini. Dan terima kasih selalu ambil bagian dalam Gloria Ministry. Ya, dan saya bersyukur kemarin di Wanita Idaman kita bisa ketemu bersama, dan yang cuma ketemu di Zoom bisa ketemu di ibadah Wanita Idaman Kristus, dan sangat ramai karena apa? Di sini juga ada Ibu Muaren yang cantik, yang kecil, yang mungil. Ya, oke. Tuhan memberkati kita semua, dan yang baru pertama kali bergabung hari ini, selamat datang. Saya melihat juga ada nama baru di sini, namanya Lim Wan Show. Ya, selamat datang. Bolehkah menyalakan kamera? Lim Wan Show. Selamat datang. Boleh menyalakan kamera? Oke. Belum menyalakan kamera ya. Oh. Ya, oke. Pengumuman kita hari ini seperti biasa, Senin, Rabu, dan Jumat doa pagi. Hanya 1 jam saja, dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan sebentar sore ada ibadah Dorea Jadi Berkat di Ambasador Rumput, dan yang akan melayani Pak Doni Tatimus. Ya, oke, jam 19 ya? Ya, jam 19. Kita berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi lewat pelayanan Dorea Ministry yang ada di Dorea Jadi Berkat.